Coba bayangkan perjalanan panjang sebuah mesin perang, berevolusi dari sekadar alat tembak menjadi simbol kekuatan dan inovasi. Di jantung pertahanan Israel, berdiri kokoh howitzer, bukan hanya sebagai artileri modern, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang dan pengembangan teknologi yang tak pernah berhenti. Mari kita selami lebih dalam rahasia di balik kehebatannya. Jejak howitzer dalam sejarah militer Israel terentang jauh, bahkan sebelum berdirinya negara itu sendiri. Pada masa-masa sulit perang kemerdekaan tahun 1948, artileri memainkan peran krusial, meskipun seringkali dengan peralatan yang terbatas dan improvisasi. Howitzer awal yang digunakan menjadi tulang punggung daya gempur, memberikan dukungan penting bagi pasukan yang berjuang untuk kemerdekaan. Pengalaman pahit dan berharga dari konflik-konflik awal inilah yang kemudian memicu kesadaran akan pentingnya artileri yang handal dan modern. Seiring berjalannya waktu, Israel terus berinvestasi dalam pengembangan dan modernisasi kekuatan artilerinya. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973, di mana peran artileri kembali terbukti sangat signifikan, upaya untuk mengakuisisi dan mengembangkan howitzer yang lebih canggih semakin intensif. Era ini menjadi saksi adopsi berbagai jenis howitzer dari berbagai negara, memberikan Israel pengalaman operasional yang luas dan memicu pemikiran untuk mengembangkan desain dan teknologi sendiri. Salah satu tonggak penting dalam sejarah howitzer Israel adalah pengembangan howitzer Soltam M71. Dirancang dan diproduksi di Israel, howitzer ini menjadi simbol kemandirian industri pertahanan negara tersebut. M71 dikenal karena daya tahannya, jangkauannya yang efektif, dan kemudahan penggunaannya. Keberhasilannya membuka jalan bagi inovasi-inovasi berikutnya, meletakkan dasar bagi generasi howitzer Israel yang lebih canggih. Memasuki era digital, lanskap peperangan modern menuntut artileri yang tidak hanya memiliki daya tembak besar, tetapi juga presisi dan kemampuan integrasi dengan sistem tempur yang lebih luas. Disinilah muncul generasi howitzer Israel yang lebih canggih, seperti ATMOS 2000, Autonomous Truck Mounted Howitzer System. Sistem ini merepresentasikan lompatan teknologi dengan mobilitas tinggi karena dipasang pada truk, sistem bidik digital canggih, dan kemampuan untuk beroperasi dengan awak yang lebih sedikit. ATMOS 2000 mampu memberikan tembakan yang sangat akurat dalam waktu singkat, meningkatkan daya gempur dan responsivitas pasukan. Di antara jajaran artileri modern Israel, ATMOS 2000 menjelma menjadi representasi puncak dari mobilitas, daya tembak, dan integrasi teknologi canggih. Lebih dari sekadar howitzer yang dipasang di truk, sistem ini adalah perwujudan filosofi peperangan modern yang mengedepankan kecepatan, akurasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika medan pertempuran. Mari kita telah lebih dalam apa yang membuat ATMOS 2000 begitu istimewa. ATMOS 2000 dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems. Kelahirannya didorong oleh kebutuhan akan sistem artileri yang tidak hanya memiliki daya tembak yang mumpuni tetapi juga mampu bergerak cepat dan mandiri. Pengalaman konflik-konflik sebelumnya menunjukkan pentingnya kemampuan untuk memindahkan artileri dengan cepat untuk mendukung manuver pasukan darat dan menghindari serangan balasan musuh. Filosofi di baliknya adalah menciptakan sistem yang shoot and scoot, menembak dengan presisi dan segera berpindah posisi sebelum terdeteksi dan diserang. Salah satu fitur kunci dari ATMOS 2000 adalah platform truk 6x6 yang kokoh dan off-road. Kendaraan ini dirancang untuk memiliki mobilitas tinggi di berbagai jenis medan, mulai dari jalan raya beraspal hingga area gurun yang berpasir. Kemampuan manuver yang lincah memungkinkan ATMOS 2000 untuk ditempatkan dengan cepat di posisi penembakan yang strategis dan kemudian dievakuasi dengan segera setelah misi selesai. Ini secara signifikan meningkatkan survivabilitas sistem di medan perang. ATMOS 2000 menawarkan fleksibilitas dalam hal kaliber meriam, biasanya tersedia dalam opsi 155 mm, 52 kaliber, atau 155 mm, 39 kaliber. Laras yang panjang, terutama yang 52 kaliber, memungkinkan projektiles mencapai jangkauan yang lebih jauh dengan kecepatan awal yang lebih tinggi, meningkatkan akurasi dan daya penetrasi. Sistem ini juga dirancang untuk kompatibel dengan berbagai jenis amunisi standar NATO 155 mm, termasuk amunisi high explosive, HE, asap, iluminasi, dan bahkan amunisi pintar dengan panduan presisi.
Otak dari ATMOS 2000 terletak pada sistem kontrol tembakannya yang terkomputerisasi. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sensor, termasuk sistem navigasi inersia, INS, dan Global Positioning System, GPS, untuk menentukan posisi howitzer secara akurat. Komputer balistik kemudian menghitung solusi penembakan yang optimal berdasarkan target, jangkauan, kondisi cuaca, dan jenis amunisi yang digunakan. Proses ini memungkinkan penembakan yang sangat akurat dengan waktu respons yang singkat. ATMOS 2000 juga dilengkapi dengan sistem bidik elektrooptik yang canggih, memungkinkan penargetan yang akurat bahkan dalam kondisi visibilitas rendah. Sistem ini dapat secara otomatis mengarahkan meriam ke target yang ditentukan, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan kurang akurat. Beberapa varian ATMOS 2000 dilengkapi dengan sistem pengisian amunisi otomatis atau semi-otomatis, yang secara signifikan meningkatkan rate of fire. Ini memungkinkan howitzer untuk menembakkan beberapa proyektil dalam waktu singkat, memberikan efek kejut yang lebih besar pada target dan meningkatkan kemampuan untuk menekan musuh. Meskipun tidak sepenuhnya otomatis seperti beberapa sistem self-propelled lainnya, sistem pengisian pada ATMOS 2000 tetap merupakan peningkatan signifikan dalam hal efisiensi dan kecepatan penembakan. ATMOS 2000 dirancang untuk diintegrasikan dengan sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen, C4I, modern. Ini memungkinkan howitzer untuk menerima informasi target secara real-time dari unit-unit lain di medan perang, serta melaporkan status dan posisi mereka kepada komando pusat. Integrasi ini meningkatkan kesadaran situasional dan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam operasi gabungan. Kombinasi antara mobilitas tinggi, daya tembak yang kuat, dan sistem kontrol tembakan yang canggih memberikan ATMOS 2000 sejumlah keunggulan taktis yang signifikan seperti kemampuan untuk bergerak cepat dan segera siap menembak memungkinkan ATMOS 2000 untuk memberikan dukungan tembakan yang responsif kepada pasukan yang bergerak. Yang kedua, sistem kontrol tembakan yang canggih memastikan bahwa proyektil mengenai target dengan presisi tinggi, mengurangi risiko kerusakan kolateral dan memaksimalkan efek penghancuran. Yang ketiga, kemampuan shoot and scoot secara signifikan mengurangi risiko howitzer terkena serangan balasan musuh. Fleksibilitas operasional, kemampuan untuk beroperasi di berbagai jenis medan dan menggunakan berbagai jenis amunisi menjadikan ATMOS 2000 aset yang serbaguna dalam berbagai skenario pertempuran. Awak yang lebih kecil. Dibandingkan dengan beberapa sistem artileri konvensional, ATMOS 2000 dapat dioperasikan oleh awak yang lebih kecil, mengurangi kebutuhan personel dan logistik. ATMOS 2000 telah digunakan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dan juga diekspor ke beberapa negara lain. Penggunaannya dalam berbagai operasi dan latihan militer telah membuktikan keandalannya dan efektivitasnya. Kemampuannya untuk memberikan dukungan tembakan jarak jauh dengan akurasi tinggi menjadikannya elemen penting dalam doktrin peperangan IDF. Kehadirannya memberikan keunggulan signifikan dalam operasi ofensif maupun defensif. Pengembangan ATMOS 2000 terus berlanjut. Di masa depan, kita dapat mengharapkan peningkatan lebih lanjut dalam hal otomatisasi, integrasi dengan sistem drone untuk pengintaian dan koreksi tembakan, serta pengembangan amunisi yang lebih canggih. Potensi untuk integrasi kecerdasan buatan, AI, dalam sistem kontrol tembakan untuk identifikasi target otomatis dan pengambilan keputusan yang lebih cepat juga sangat mungkin. ATMOS 2000 bukan hanya sekadar howitzer, ia adalah simbol evolusi artileri modern. Dengan menggabungkan mobilitas truk yang tangguh dengan daya tembak meriam yang presisi dan sistem kontrol yang cerdas, ATMOS 2000 telah menjadi tulang punggung kekuatan artileri Israel dan terus beradaptasi dengan tuntutan medan perang abad ke-21. Memahami teknologi dan kemampuan sistem ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana Israel mempertahankan keunggulan teknologi dalam lanskap pertahanan yang terus berubah. Selain ATMOS 2000, berbagai inovasi terus dikembangkan. Sistem kontrol tembakan yang terkomputerisasi memungkinkan perhitungan balistik yang lebih akurat dan cepat. Integrasi dengan sistem navigasi satelit, GPS, dan sistem pemetaan digital memastikan bahwa target dapat dijangkau dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau malam hari. Pengembangan amunisi yang lebih cerdas dan efektif juga menjadi fokus utama, termasuk amunisi dengan panduan presisi dan kemampuan untuk menembus berbagai jenis pertahanan. Dari medan perang kuno hingga era digital,
Bagaimana menurut Anda howitzer terus beradaptasi dan mempertahankan relevansinya sebagai salah satu pilar utama kekuatan artileri? Teknologi apa yang menurut Anda akan menjadi terobosan terbesar dalam pengembangan howitzer di masa depan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda terpesona oleh evolusi dan kekuatan howitzer, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kita menelusuri dunia persenjataan dan teknologi militer. Aktifkan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.